Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memberikan materi berkenaan dengan pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan atau kata lainnya adalah polusi. Apa itu polusi? Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan-bahan ke dalam lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan organisme di dalamnya. Nah, jadi bahan ini mengganggu makhluk hidup organisme di dalamnya. Nah, pencemaran itu disebabkan oleh beberapa poin. Bisa sifatnya itu alami maupun disebabkan oleh akibat tindakan manusia. Pencemaran alami misalkan pencemaran yang ditimbulkan karena gunung berapi. Nah, itu berarti pencemaran alami, ya. Adanya kerusakan di sana. Oke, adanya kerusakan lingkungan di sana. Yang kedua, contohnya adalah gempa bumi. Ya, adanya gempa bumi, otomatis terjadi kerusakan organisme di dalamnya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai pencemaran alami. Ya. Kemudian seiring dengan semakin besarnya jumlah manusia yang ada di muka bumi, maka semakin banyak kebutuhan manusia. Karena manusia semakin banyak butuh, otomatis dia membeli sesuatu. Kemudian waste-nya atau pembungkusnya misalkan dia buang. Nah, sehingga semakin banyak orang, otomatis semakin banyak terjadi pencemaran. Pencemaran ini tidak bisa dipandang dari satu individu, melainkan dari populasi manusia. Nah, jadi intinya semakin banyak orang, semakin banyak terjadi pencemaran. Nah, misalkan terjadi pada ekosistem sungai, ya, hanya satu orang saja yang buang air, sungai tersebut masih bisa membersihkan diri. Akan tetapi jika yang buang air ke dalam ekosistem tersebut lebih dari 10.000 orang, otomatis akan terjadi pencemaran yang masif, yang luar biasa. Maka sungai tersebut juga tidak mampu menetralkan dirinya sendiri. Ya, dengan demikian air sungai tersebut menjadi tercemar. Itu contoh. Nah, ada beberapa jenis pencemaran. Nah, saya akan share gambar di sini. Yang pertama itu adalah pencemaran tanah. Nah, ini contoh gambarnya. Ya, jadi pencemaran tanah itu maksudnya adalah polutan, bahan pencemar. Ya, berupa bahan air atau padat ke suatu areal tanah. Ya, atau bahan cair atau limbah cair tersebut, misalkan ada pabrik, ya, di mana limbahnya dibuang, ya, ke tanah di sekitarnya, otomatis tanah itu menjadi tercemar. Atau misalkan limbah rumah tangga, dari rumah tangga itu kan setiap hari orang mencuci pakaian, ada deterjen dibuang ke selokan. Nah, otomatis air yang di dalam selokan itu tersebut akan terserap oleh tanah. Apalagi misalkan petani eh, memberikan pupuk, ya, dengan insektisida, otomatis itu juga pupuk, walaupun dia berhasil membuat tanaman itu menjadi berbuah dengan cepat, tetapi dia menimbulkan percemaran. Nah, di samping itu ada bahan padat lain, ya, misalkan eh, limbah industri logam plastik, ya, misalkan tempat industri manufaktur, ya, misalkan logam dipotong. Nah, hasil potongan logam tersebut otomatis akan dibuang ke lingkungan sekitarnya dan ini mencemari. Nah, apa bahayanya pencemaran tanah? Nah, ini contoh ya pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu bisa membunuh mikroorganisme, hewan dan tumbuhan yang ada di tanah tersebut. Nah, sehingga hal ini dapat memutuskan jaringan-jaringan makanan. Nah, ada beberapa yang perlu Anda ketahui, bahan pencemar yang mengandung logam berat, ya, misalkan merkuri, kemudian kadmium, litium. Nah, yang jika dibuang ke lingkungan dapat meresap ke dalam tanah dan akhirnya mencemari tanah. Jadi logam berat dapat merusak susunan saraf dan menyebabkan cacat pada manusia ataupun hewan. Nah, otomatis ini perlu kita jaga. Jadi jangan sampai yang namanya industri besar itu membuang limbahnya itu sembarangan ke atas tanah. Ya, sehingga dia harus memikirkan bagaimana caranya pada saat ada pabrik, lingkungan sekitarnya juga tidak tercemar. Ini yang pertama, pencemaran tanah.
Kemudian yang kedua, pencemaran air. Nah, ini juga berbahaya. Di sekitar kita mungkin ada sungai, mungkin ada danau, ya, bahkan ada laut, ya, seperti kawasan laut di Jakarta. Nah, pencemaran air itu masuknya adalah bahan pencemar ke dalam lingkungan air. Ya, seperti saya kemukakan tadi, setiap hari kita mencuci baju menggunakan deterjen. Limbahnya akan dikeluarkan oleh mesin cuci mengalir ke selokan. Selokan mengalir ke sungai, maka sungai kita menjadi tercemar. Nah, apa dampaknya? Di sungai tersebut punahnya organisme dalam ekosistem air. Jadi coba deh lihat, sungai yang tercemar itu tidak ada ikannya, kemudian tidak ada tumbuhan air yang tumbuh di dalamnya. Otomatis itu masuk ke dalam kategori. Bahkan ada beberapa penduduk yang memanfaatkan sungai untuk mandi, sehingga tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sungainya sudah tercemar. Nah, biasanya atau misalkan akibat insektisida. Ya, kalau di kampung Anda punya sawah supaya padinya itu cepat tumbuh, ya, otomatis Anda menggunakan pupuk kimia insektisida, ya, atau misalkan insektisida DDT, ya, dikloro difenil triklorotama, ya. Hal-hal ini akan menyebabkan air sungai tercemar. Nah, DDT juga masuk ke dalam tubuh alga. Kenapa? Masalahnya kalau masuk ke dalam tubuh alga, ikan itu memakan alga. Sehingga DDT itu masuk ke dalam tubuh ikan tadi. Nah, selanjutnya ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Sehingga DDT sampai ke ikan besar. Orang memancing, menangkap ikan besar tersebut, lalu dikonsumsi ikannya. Otomatis DDT tersebut akan masuk ke dalam badan orang yang mengkonsumsi ikan tersebut. Nah, itu bahayanya. Nah, ini berarti bahwa pencemaran sebenarnya dapat memusnahkan organisme yang berada pada tingkat trofik tinggi. Ya, oleh sebab itu kita harus menjaga, ya, jangan sampai di rumah kita itu terjadi pencemaran air, bahkan terjadi pencemaran tanah. Oke. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi itu tentang rantai makanan. Jadi apabila makhluk kecil memakan bahan tercemar, maka akan terus bersambung kepada makhluk yang lebih besar. Saya bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini rantai makanan. Mulai dari alga yang dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh ikan yang paling besar, ikan yang paling besar dimakan oleh kita, atau mungkin oleh elang. Ya, sehingga organisme ini akan menjadi punah pada saat memakan makanan racun tersebut. Nah, ini adalah contoh pembuangan limbah secara langsung tanpa pengolahan. Ini dapat mencemari lingkungan. Otomatis di sekitar sungai ini ada orang yang mandi, bahkan orang yang memanfaatkan air sungai untuk minum. Ini tidak dapat digunakan. Kenapa? Karena sungainya sudah tercemar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menanggulangi pencemaran tersebut. Ya, cara menanggulangi pencemaran tersebut, yang pertama itu adalah Anda jangan sampai membuang limbah cair ke selokan atau sungai. Jadi ember yang bekas pel yang ada deterjennya jangan langsung dibuang ke selokan atau sungai. Industri diharuskan membuat kolam pengolahan limbah. Jadi sebelum industri membuang limbahnya ke lingkungan, dia harus masuk kolam pengelolaan limbah, dari situ baru dia bisa membuangnya. Bahkan harus dilihat standarnya. Jangan sampai cairan yang diolah di kolam pembuangan limbah itu ternyata masih mengandung bahan-bahan beracun dan berbahaya. Ya. Selanjutnya, limbah pemukiman tidak langsung dibuang ke sungai, melainkan dia masuk ke dalam kolam pengolahan limbah. Jadi dikumpulkan dulu dalam kolam pengolahan limbah, baru dibuang ke sungai apabila cairannya sudah bebas dari bahan-bahan berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, penting nih bagi Anda, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ya, kalau bisa kita harus malu, ya, pada saat kita membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Saya sering melihat ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai tanpa malu. Dia mengatakan, setiap orang juga melakukan itu. Jika seseorang berpikiran seperti itu, maka akan ada 1000 orang yang sama berpikiran yang sama. Akibatnya adalah sungai tercemar. Oleh sebab itu,
Jangan sembarangan membuang sampah. Anda di dalam angkot, masukkan sampahnya ke dalam tas, buang nanti pada saat tong sampah. Jangan buang sampah di angkot. Ataupun di luar angkot, ataupun di luar mobil. Ya, ada mobil-mobil yang bagus, mewah, tetapi tidak terdidik. Kenapa? Buang sampah sembarangan, dan itu sangat memalukan. Ya, jadi yang kedua, tidak buang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, kita sering sakit ya, kemudian kita mengkonsumsi obat-obatan. Nah, jangan juga membuang sisa obat atau insektisida ke selokan atau ke sungai. Itu yang ketiga. Itu cara mengantisipasi pencemaran tanah dan pencemaran air. Baik, kita lanjutkan. Pencemaran yang ketiga, yaitu adalah pencemaran udara. Ya, jadi pada saat kita, jadi ada tiga ya, tadi pencemaran tanah, kemudian pencemaran air, kemudian pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu apa? Dari hasil pembakaran minyak bumi contohnya, batu bara, ya, berupa gas buangan dalam bentuk karbon dioksida atau belerang oksida. Ya, saya akan men-share seperti apa sih karbon dioksida itu. Ya, jadi pencemaran udara ini buangan ya karbon dioksida CO2, kemudian belerang oksida atau SO3 SO2. Nah, CO2 itu dari mana sih? CO2 itu dikeluarkan oleh pabrik ya. Kemudian oleh mesin. Kalau Anda naik mobil, di belakangnya ada knalpot, asap yang keluar dari mobil tersebut itu adalah karbon dioksida. Sepeda motor, kemudian kompor minyak, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Ya, jadi kalau di rumah Anda membakar kayu, otomatis akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, semakin banyak populasi manusia, berarti kan semakin banyak mobil tuh, semakin banyak motor, berarti semakin banyak karbon dioksida yang keluar. Nah, apa dampaknya kalau misalkan kita membuang karbon dioksida di udara? Dapat meningkatkan efek rumah kaca. Ya, jadi contoh ya, ini efek rumah kaca. Di sini ada gambar. Nah, jadi bumi itu diselubungi oleh karbon dioksida dan gas-gas pencemar lainnya. Nah, seolah-olah bumi tersebut diselubungi oleh kaca. Ya, jadi panas matahari yang mencapai permukaan bumi itu dipantulkan lagi ke angkasa, jadi tidak sampai. Nah, akan tetapi karena bumi diselubungi gas pencemar, panas tersebut dipantulkan kembali ke bumi. Ya. Nah, jadi adanya selubung gas pencemar ini menyebabkan panas matahari terperangkap sehingga suhu bumi menjadi meningkat. Nah, peningkatan suhu bumi itu dikenal sebagai pemanasan global. Ya. Itu dikenal sebagai pemanasan global. Nah, jadi kalau sekiranya banyak asap pabrik, banyak asap kendaraan bermotor, nah, ini kendaraan bermotor ya, pabrik, ya, itu otomatis gasnya yang dihasilkan itu tidak dilepas dari atmosfer bumi, tetapi dibalikan kembali, dipantulkan kembali. Nah, apalagi yang menyebabkan suhu memanas, yaitu kebakaran hutan, pengerusakan hutan. Jadi sekarang di Indonesia ini banyak ya terjadi kerusakan hutan. Ya, orang membabat hutan untuk apa? Untuk dijadikan untuk menambang batu bara. Ya, hutan dibakar atau untuk dijadikan lahan kelapa sawit. Nah, otomatis hutannya semakin sedikit kebakaran dan itu juga menimbulkan pemanasan global. Nah, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu jika udara tak tercemar, panas matahari dilepas keluar angkasa. Ya, kalau udaranya tak tercemar, ya. Tetapi jika udaranya tercemar, maka panas matahari itu dipantulkan kembali ke bumi sehingga bumi akan menjadi semakin panas. Ya. Makanya sekarang kita lihat ada beberapa daerah yang dulu adalah kawasan yang sejuk, sekarang menjadi kawasan yang panas. Nah, dampak dari meningkatnya suhu bumi terjadinya perubahan iklim dan es di kutub utara itu mencair. Nah, jika
itu terjadi, otomatis permukaan laut akan semakin tinggi, akan semakin meningkat. Dan beberapa pantai akan tenggelam. Jadi akan terjadi hilangnya daratan, bahkan hilangnya pulau. Itu dampak dari efek rumah kaca tersebut. Jadi kurangi ya itu asap atau karbon dioksida ya, atau yang ditimbulkan oleh CFC. CFC ini misalkan air conditioning ya. Nah, itu akan mengeluarkan CFC. Otomatis hal-hal ini akan menimbulkan efek rumah kaca. Ini pemanasan atau pencemaran udara. Nah, lalu bagaimana Pak cara menanggulangi pencemaran udara tersebut? Cara menanggulangi pencemaran udara tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, kita mulai dari rumah tangga. Jadi nggak apa-apa. Pak, orang lain kok begitu, biarkan saja. Kita dulu. Ya. Yang pertama, tidak membakar sampah di pekarangan. Ya, sekarang kan orang suka membakar sampah tuh di pekarangan. Kemudian yang kedua, segera mematikan kompor atau kayu bakar jika proses memasak selesai. Jadi jangan dibiarkan waste gitu, jangan dibiarkan seperti itu. Kemudian tidak menggunakan lemari es yang memakai CFC. Ya, saat ini sudah banyak tuh lemari es dan AC bebas dari CFC. Ya. Kemudian yang penting nih, tidak merokok di dalam ruangan. Di samping merokok itu merusak kesehatan, otomatis jangan merokok juga di dalam ruangan. Kemudian kalau bisa banyak menanam tanaman hias di pekarangan atau pot ya. Sehingga oksigennya itu lebih banyak di kawasan tersebut. Nah, kalau kita misalkan ingin berpartisipasi dalam mengantisipasi pencemaran udara tingkat wilayah, upayanya apa? Ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan. Ya, jadi masyarakat kita atau Anda sendiri senang untuk menanam pohon-pohonan, sehingga pohon-pohonan itu akan berusaha untuk mengantisipasi pencemaran yang diwujudkan oleh udara tersebut. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu Pak CFC? Ya, CFC itu singkatan dari klorofluorokarbon. Ya, C kloro, F itu adalah fluoro, C-nya lagi adalah karbon. Apa itu CFC? CFC itu adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun sebenarnya. Gas ini banyak digunakan sebagai pengembang atau pembuat karet busa. Ya, Anda mungkin suka duduk ya, ada kursi yang menggunakan busa atau tempat tidur busa. Bisa juga dibuat untuk pendingin, AC kulkas, penyemprot ya. Anda mungkin suka pakai hairspray atau parfum. Nah, semakin banyak CFC ini digunakan akan menyebabkan semakin banyak gas tersebut yang terlepas ke udara. Sehingga mencapai lapisan stratosfer. Nah, ini gambarnya. Di stratosfer itu terdapat ozon. Ya, ozon itu O3 disebutnya, yang merupakan lapisan gas pelindung bumi dari sinar ultraviolet matahari. Jadi sinar ultraviolet matahari itu sebelum sampai ke kita itu harus melewati lapisan ozon dulu, sehingga tidak langsung panasnya menyengat ke makhluk yang ada di dalam bumi. Nah, adanya lapisan ozon menyebabkan sinar ultraviolet tersebut terpantul keluar angkasa. Jadi matahari sinarnya sampai, dia terpantul keluar angkasa. Nah, dan hanya sebagian kecil yang mencapai bumi, ya, sebagian kecil. Jadi kita itu semacam kayak shield, pelindung bumi. Nah, gas CFC di stratosfer dapat bereaksi dengan gas ozon dan menyebabkan ozon tersebut berkurang. Nah, gara-gara CFC yang dikeluarkan oleh AC, kemudian busa dan lain sebagainya, itu bisa bereaksi dengan ozon dan menyebabkan lapisan ozon yang melindungi bumi itu berkurang. Ya, dampaknya adalah adanya lubang ozon, ya, seperti yang Anda lihat di sini. Ya, otomatis kalau adanya lubang ozon, pada saat sinar ultraviolet matahari menyorot bumi, dia tidak dipantulkan ke angkasa, tetapi langsung masuk ke dalam dan jumlahnya panas. Ya, akibatnya apa? Tumbuhan yang tumbuh di bumi itu menjadi kerdil, menjadi kontet gitu ya. Kemudian alga yang ada di ekosistem perairan itu menjadi punah. Nah, kalau alga punah, apa dampaknya? Ikan-ikan nggak bisa makan. Ikan kecilnya mati, ikan sedangnya mati, ikan besarnya juga nggak ada makanan.
ya. Bahkan lebih parah lagi, terjadi yang disebut dengan mutasi genetik, yaitu perubahan sifat organisme. Nah, bisa nggak menimbulkan penyakit? Bisa, Pak. Namanya kanker kulit dan mata. Nah, jadi menurut pengamatan nih, lubang ozon yang terjadi di atas kutub itu, yang seperti yang Anda lihat di gambar itu, ternyata semakin meluas ya lubang ozon tersebut. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencoba untuk melakukan kegiatan berwawasan lingkungan. Ya, misalkan ikut perlombaan berwawasan lingkungan, ya, misalkan perlombaan antar sekolah. Jadi memisahkan sampah, mulai dari sampah organik, anorganik, ya misalkan seperti itu. Kemudian kita memanfaatkan kembali, ya, mendaur ulang sampah-sampah yang ada. Ini kan banyak nih botol-botol aqua, ya, yang ada di sungai, kemudian nanti ke laut. Nah, otomatis botol-botol plastik tersebut kita kumpulkan, kemudian kita hancurkan dan kita olah lagi menjadi barang yang lebih bermanfaat. Ini pemanfaatan daur ulang. Nah, kenapa kita bisa memanfaatkan daur ulang? Kenapa? Karena bisa mengurangi sampah agar tidak semakin mengotori lingkungan. Ya, kemudian menghemat sumber daya alam. Dengan memanfaatkan sampah, kita tidak perlu lagi mengeksplorasi, ya, atau kemasan yang baru, cukup aja pakai dengan bekas sampah yang tadi. Kemudian menghemat pengeluaran, kemudian menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Itulah produk yang disebut recycle. Kemudian yang terpenting adalah penghijauan dan pembersihan lingkungan. Jadi biasakan di rumah Anda coba menanam tumbuhan yang lebih banyak. Ya, ikutilah kegiatan kerja bakti ya di RT, di RW. Ya, kemudian mungkin hiasi halaman jalan-jalan dengan tanaman yang indah. Ya, di depan rumah saya, di depan rumah orang saya ataupun orang tua saya itu banyak tumbuhan. Bahkan kalau di depan rumah orang tua saya, walaupun di Jakarta Pusat, di depan rumahnya itu ada pohon kelapa, kemudian ada pohon mangga, pohon jambu klutuk, ada pohon salam, ada pohon delima, ada pohon sawo. Nah, jadi walaupun di kawasan perkotaan kita tetap bisa menanam pohon. Nah, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi pencemaran ini. Oke, baik. Jadi seperti murid saya nih di sini yang Afia Iqbal Bahrul yang sekarang berada di Brunei Darussalam, kemudian Mamik dan Sutik yang berada di Hong Kong. Kebiasaan Anda yang sudah bagus di luar negeri dengan membuang sampah sembarangan, pada saat Anda pulang ke Indonesia, bawa kebiasaan tersebut dan tularkan kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Kalau sekiranya Anda bertemu dengan orang, oh kok orang lain begitu, biarkan. Kalau misalkan berani ya peringatkan. Ya, ya. Kenapa? Karena dimulai dari satu, otomatis akan menjadi banyak. Tetapi kalau satunya nggak ada, banyaknya sama sekali kita tidak dapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa big wave starts with a drop. Ya, jadi gelombang besar itu dimulai dari setitik air. Nah, jadilah Afiah, Bahrul, Sutik, dan Mamik atau yang mendengarkan program ini menjadi setitik air tersebut yang merupakan awal dari gelombang yang besar. Pencemaran yang berikutnya itu adalah pencemaran suara. Jadi pencemaran suara ini disebabkan oleh kebisingan suara mesin, pabrik, mesin kendaraan bermotor, dan mesin pesawat. Orang yang terus-menerus berada di tempat bising akan mengalami gangguan kesehatan. Misalnya pendengarannya berkurang, jantungnya berdebar-debar, sulit tidur, pusing, dan mudah marah. Ya, jadi jika orang berpenyakit jantung mendengar suara keras dengan tiba-tiba, orang tersebut bisa kena serangan jantung. Jadi suara juga merupakan pencemaran. Oleh sebab itu, ya, kalau Anda di rumah, rumahnya itu padat, jangan setel musik yang kenceng-kenceng karena itu menimbulkan pencemaran suara. Mungkin Mamik dan Sutiani sering melihat di Hong Kong ya, banyak instalasi tentang pencemaran suara. Jadi kita harus tenggang rasa, jangan sampai setel musik yang keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Ya, kalau Anda ke Malaysia atau ke Hong Kong itu jarang sekali orang yang
menyalakan klakson, ya. Jadi kalau dimulai itu jarang sekali kita mendengar. Kenapa? Karena semakin banyak klakson berbunyi, itu pencemaran suara kebisingan itu akan bertambah. Nah, apa dampaknya kebisingan tersebut? Kebisingan berdampak kepada sleep habits, mengganggu kebiasaan hidup tidur. Ya, can disturb sleep pattern, dapat mengganggu pola tidur. Kemudian bahkan ada beberapa orang yang difficult to fall asleep, susah untuk tidur. Kemudian hinder child development, can affect children hearing and lead to trouble concentrating. Kepada anak-anak nih, kalau suara terlalu bising, maka otomatis akan berdampak kepada pendengaran dan anak-anak susah untuk berkonsentrasi. Kemudian can cause psychological issue, ya. Ya, jadi ada peningkatan stres ya pada saat kebisingan itu terjadi. Otomatis ini merupakan salah satu contoh pencemaran terhadap kebisingan tersebut. Mungkin kalau Anda berada di Hong Kong, itu ada yang namanya Victoria Park. Di Victoria Park itu banyak orang berkumpul ya. Coba aja kalau misalkan Anda bising-bising di situ atau teriak-teriak atau menggunakan mic, maka Anda akan diperingatkan oleh petugas di situ. Kenapa? Karena Anda mengganggu suasana di kawasan tersebut. Dan biasanya petugas itu kemana-mana bawa yang namanya alat ini. Ini yang disebut dengan personal noise dosimeter. Jadi ada standar kebisingan, ya. Jangan sampai melewati itu, kalau tidak Anda diperingatkan. Biasanya petugas yang ada di taman tersebut membawa alat ini. Kalau ada sekelompok masyarakat yang terlalu bising, biasanya dia akan memperingatkan. Nah, ada juga yang menggunakan sound level meter. Nah, satuannya itu adalah desibel, ya. Nah, jadi kalau ada nih di sini ya, ada saya jelaskan, ini menarik ya. Ya. Kalau misalkan contoh misalkan orang berbisik. Nah, itu 30 desibel. Bagus tuh. Kemudian average home noise 40 desibel. Ya, kalau misalkan di rumah-rumah ya, nggak terlalu bising. Kemudian normal, kalau orang berbicara normal seperti ini. Normal conversation background, ya itu 60 desibel. Coba Anda pergi ke Jepang, ya di Jepang itu orang itu kalau berbicara dekat, jadi tidak teriak-teriak dari jauh, ya. Nah, otomatis budaya tersebut bagus tuh untuk mengantisipasi noise. Kemudian office noise kantor 70 desibel. Nah, kalau lebih dari satu orang ya kalau tidak. Kemudian vacuum cleaner, nah, kalau itu 75 desibel. Nah, di sini nih yang mulai mengganggu. Heavy traffic, window air conditioner, noisy restoran, power town mover. Pokoknya kalau misalkan ada kemacetan, nah ini 80 sampai 89 desibel. Nah, ini berbahaya. Ya. Ada orang yang menggunakan boombox ya di mobilnya. Wah, dia setel itu bisa 96 sampai 100 desibel itu. Noise. Kemudian kalau misalkan di sekolah ada kompetisi nyanyi atau semacam konser gitu ya, itu sekitar 100 sampai 105 desibel. Apalagi gergaji mesin, chainsaw, leaf blower, snowmobile. Nah, itu 106 sampai 115 desibel. Nah, ini bisa merusak telinga ini kalau sudah mencapai 120 sampai 129 desibel. Ya. Rock konser. Wah, itu stock car race, balapan kendaraan. Kalau misalkan Anda suka ke Makau ya, itu di Makau itu ada balapan kendaraan. Wah, itu bising sekali. Otomatis di sana mencapai 130 desibel. Terakhir apa? Gunshot, siren at 100 feet. Nah, 140 desibel. Jadi, mobil-mobil yang menyalakan sirene hanya untuk melewati yang itu kebisingan. Ya, itu kebisingan. Bahkan kadang-kadang yang mohon maaf ada yang nggak penting-penting amat dia nyalain juga. Ya. Nah, itu kan mengganggu kebisingan. Itu kasihan gitu orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Kalau misalkan satu, ini kadang-kadang 2, 3, 4 mobil menyalakan sirine. Bayangkan 140 desibel itu sirine itu. Ya, itu akan merusak telinga. Nah, itu. Nah, jadi dampaknya itu. Ya, kemampuan pendengaran akan berkurang. Ya. Nah, lalu bagaimana
mengantisipasinya. Kita bisa pakai ear protector, ya, pelindung ini, gitu ya. Kemudian, nah lihat di Hong Kong. Ini saya lihat di Hong Kong, di jalan tol menggunakan instalasi ini yang disebut sebagai noise barrier, ya. Jadi saya berpikir ini apa kok dibangun canggih betul gitu. Ini yang disebut sebagai noise barrier, ya. Kenapa? Karena di samping kiri kanan kita lihat ada apartemen. Jangan sampai kendaraan ini kebisingannya itu mengganggu masyarakat yang tinggal di sini karena itu akan menimbulkan stres. Ya, jarang juga kita dengar adanya sirene di sini. Ya, paling yang menyalakan sirene itu kan hanya ambulan saja. Gitu. Jadi tidak ada itu mobil-mobil yang sengaja menyalakan sirene karena itu noise-nya luar biasa itu. Ya. Nah, atau kita menggunakan absorption acoustic pada saat Anda punya studio musik di dalamnya supaya tidak mengganggu orang di sekitarnya, Anda menggunakan ini. Ya, jadi ada absorption acoustic. Jadi sebelum keluar dia diserap dulu suaranya. Jadi suaranya tidak terdengar keluar. Ini sound absorption. Jadi teknologinya itu sudah canggih sekarang. Ya, jadi seperti ini nih alatnya. Jadi didesain sedemikian rupa. Memang tidak murah. Ini saking apa? Saking mereka ingin mengantisipasi kebisingan, ya, pencemaran yang diakibatkan karena kebisingan. Ada lebih canggih lagi, ada yang namanya sound blocking. Ini sound absorption and blocking. Atau ada lagi yang namanya ventilation silencing. Nah, ini lebih canggih lagi. Jadi untuk mengantisipasi kebisingan tersebut. Jadi kita diharapkan bisa mendengar sesuatu dengan safe listening, device and system. Nah, itu berkenaan dengan kebisingan. Jadi demikian ya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.